Di tengah hiruk-pikuk kota dan gemerlap teknologi, kita sering lupa pada satu infrastruktur paling kuno dan paling penting yang menopang hidup kita. Hutan, terutama hutan tropis Indonesia yang megah, bukan sekadar hamparan pohon atau lahan kosong yang menunggu diubah. Hutan adalah sistem kehidupan yang luar biasa kompleks, sebuah bank air raksasa dan paru-paru alami yang menjaga bumi kita tetap bernapas. Mari kita mulai dengan peran pertamanya. Sebagai bank air alami, bayangkan hutan ini seperti spons raksasa yang terhampar di atas tanah. Ketika hujan deras turun, akar-akar pohon yang mencengkeram kuat, dan lantai hutan yang subur penuh humus tidak membiarkan air langsung meluncur pergi. Sebaliknya, mereka memperlambat aliran air, membiarkannya meresap perlahan ke dalam tanah. Tanah hutan yang sehat punya daya serap luar biasa, mampu menahan lebih dari separuh curah hujan. Ini artinya hanya sebagian kecil yang menjadi aliran permukaan penyebab banjir. Fungsi ini sangat krusial. Air yang meresap ke dalam tanah akan mengisi cadangan air tanah kita. Cadangan inilah yang kemudian mengalir secara perlahan dan stabil ke sungai-sungai, menjamin pasokan air bersih sepanjang tahun, bahkan di musim kemarau sekalipun. Jadi, saat kita bisa menikmati air bersih di musim kering, ingatlah itu adalah jasa dari hutan yang sehat di hulu sana. Tidak hanya menahan, hutan juga menyaring air secara alami. Saat air hujan melewati lapisan humus dan perakaran yang rumit, ia dibersihkan dari berbagai sedimen dan kotoran. Hasilnya, air baku yang jernih dan berkualitas tinggi, siap menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Hutan adalah instalasi pengolahan air tercanggih di dunia, dan semuanya berjalan alami tanpa biaya. Peran kedua hutan yang tak kalah penting adalah sebagai pengatur iklim global. Pohon-pohon di hutan terus-menerus melepaskan uap air ke atmosfer melalui proses yang disebut transpirasi. Uap air ini kemudian naik, membentuk awan, dan akhirnya turun kembali sebagai hujan. Siklus ini tidak hanya terjadi secara lokal, tapi juga mempengaruhi pola hujan hingga ratusan kilometer jauhnya. Inilah siklus hidrologi sempurna yang diciptakan oleh alam. Lebih dari itu, hutan adalah penyerap karbon dioksida terbesar di daratan. Hutan tropis, termasuk di Indonesia, menyerap hingga sepertiga emisi karbon global yang kita hasilkan. Sebagai paru-paru dunia, satu pohon dewasa saja bisa menghasilkan oksigen yang cukup untuk 4 orang bernapas selama setahun. Tanpa peran hutan dalam menyerap karbon, upaya kita memerangi krisis iklim akan menjadi jauh lebih sulit, bahkan mustahil. Peran ketiga adalah rumah bagi keanekaragaman hayati. Hutan adalah sebuah simfoni kehidupan yang luar biasa. Indonesia adalah surga bagi 12% spesies mamalia dunia, 16% reptil, dan 17% burung dunia. Setiap makhluk hidup di dalamnya memiliki peran. Orangutan dan burung rangkong, misalnya, adalah petani hutan alami. Mereka menyebarkan biji-bijian ke seluruh penjuru hutan, memastikan regenerasi pohon terus berjalan. Di bawahnya, di lantai hutan, jutaan mikroorganisme dan serangga bekerja tanpa henti sebagai tim daur ulang, mengurai daun dan ranting yang jatuh, lalu mengembalikan nutrisinya ke tanah sebagai pupuk alami. Ini adalah sebuah sistem mandiri yang sempurna. Namun, sistem yang luar biasa ini berada di bawah ancaman besar. Deforestasi. Ketika pohon-pohon ditebang secara membabi buta, tabungan air diubah menjadi tabungan uang di rekening bank. Keputusan jangka pendek ini punya konsekuensi jangka panjang yang sangat merusak. Tanpa akar pohon yang menahan, tanah menjadi gundul dan padat. Ketika hujan datang, air tidak lagi meresap, melainkan langsung meluncur deras di permukaan. Inilah akar masalah dari bencana yang sering kita lihat. Banjir bandang yang menghanyutkan rumah dan desa, tanah longsor yang mengubur kehidupan, dan ironisnya, kekeringan parah di musim kemarau karena cadangan air tanah tidak pernah terisi. Hutan yang hilang kesabarannya akan membalas dengan bencana hidrologi. Hilangnya hutan juga berarti hilangnya rumah bagi satwa liar. Deforestasi telah mendorong begitu banyak spesies ke
Ambang kepunahan. Indonesia kini memegang rekor menyedihkan sebagai negara dengan jumlah mamalia terancam punah tertinggi di dunia. Kita sudah kehilangan harimau Jawa selamanya. Kini, badak Sumatera dan orangutan Kalimantan berada dalam kondisi kritis. Diambang nasib yang sama, dan bencana terbesarnya tentu saja adalah percepatan krisis iklim. Ketika hutan dibakar, karbon yang tersimpan selama puluhan, bahkan ratusan tahun di dalam pohon dan tanah lepas secara masif ke atmosfer. Ini seperti menuangkan bensin ke dalam api pemanasan global, yang pada akhirnya meningkatkan frekuensi cuaca ekstrim di seluruh dunia. Hutan bukanlah sekadar komoditas kayu atau lahan yang bisa ditukar dengan uang. Hutan adalah benteng pertahanan terakhir kita melawan bencana ekologi dan krisis iklim. Mengorbankan hutan demi keuntungan sesaat sama saja dengan menghancurkan fondasi kehidupan yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Jika kita gagal melindungi bank air, filter udara, dan paru-paru dunia ini, maka generasi yang akan datang akan mewarisi sebuah planet yang kering, panas, dan penuh bencana. Melindungi hutan bukan hanya soal menyelamatkan satwa atau pohon. Ini adalah tentang melindungi masa depan kita semua. Ini adalah tentang melindungi kehidupan di bumi. Terima kasih sudah menonton. Mari kita jaga hutan kita bersama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan pesan penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya.